Ya, oke. Halo semuanya, selamat datang kembali di Starboy YouTube channel Indonesia. Oke teman-teman, di kesempatan video kali ini saya mau maintenance atau servis ringan aja ya Honda Vario 125 saya yang sudah saya gunakan sekitar 2000 km setelah pergantian oli terakhir ya. Saya mau servis filter, throttle body, CVT, sampai juga mengganti oli nih teman-teman. Jadi jika teman-teman mengikuti channel saya dari awal, sebelumnya saya pakai oli SPX ya teman-teman, dan ganti ke oli Castrol Power One Ultimate nih. Dan juga saya mau ganti ini nih teman-teman, saya juga akan mengganti tutup pembuangan oli pada sebelah kiri dengan model kuningan dengan yang ada kacanya atau transparan ya teman-teman. Jadi bisa fungsinya itu untuk mendeteksi atau melihat sisa oli yang berada di dalam area mesin ya, karena ini tutup olinya transparan tapi ini dengan bahan kuningan ya teman-teman. Jika teman-teman lihat sebelumnya tuh banyak yang pakai bahan aluminium, itu kurang awet ya teman-teman dan gampang selek kalau sering dibuka tutup. Tapi kalau bahan kuningan ini lebih awet nih, infonya dari seller. Untuk tutup olinya sendiri harganya sekitar 75 ribuan ya teman-teman, dibanding yang model stainless atau aluminium itu lebih murah sekitar 35.000. Lalu untuk olinya sendiri harganya cuma di 70.000 ya teman-teman, oli Castrol Power One Ultimate yang sebelumnya sudah pernah saya review, saya bahas. Harganya juga sama dengan SPX 2 dari Honda dengan harga yang sama, tapi dapat kualitas lebih bagus nih teman-teman timbang oli bawaan dealer SPX, apalagi yang MPX yang masih semi sintetik ya teman-teman. Oke, terus kita langsung ganti ya teman-teman. Dan kebetulan saya akan gantinya ke bengkel ya teman-teman, karena sebelumnya saya sudah nyoba sendiri nih di rumah untuk pembuangan oli dari sisi kiri ini, tapi malah kunci shock atau kunci pas saya nggak kuat ya untuk membuka pada bagian bawah sisi kiri ini ya. Bisa teman-teman lihat ya, di area situ malah bautnya lumayan selek tuh, lumayan kemakan karena saya mungkin tekniknya kurang pas, maka dari itu saya akan gantinya ke bengkel. Oke ya, oke, lanjut ke esokan harinya ya teman-teman, atau setelah seminggu ke depan nih, sekalian saya mau review ya user pemakaian sesuai experience yang saya rasakan teman-teman. Yuk kita langsung mulai dulu dengan review partnya dulu ya teman-teman, mulai dari yang pertama. Oke, saya review yang pertama untuk part yang saya ganti, yaitu tutup pembuangan oli ya teman-teman di bagian sisi kiri. Karena di Matic Honda untuk tutup pembuangan oli ada dua, yang satu di bawah dan yang satu di samping. Dan yang di samping saya ganti ke model transparan ya teman-teman, dengan bahan kuningan. Yang pertama yaitu tujuannya seperti yang bisa teman-teman lihat sekarang, yaitu untuk melihat nih, untuk menakar dari kapasitas olinya, dari sisa olinya ya teman-teman terutama. Dan selanjutnya tentu saja untuk menambah looks ya pada bagian area crankcase pada bagian kiri ya teman-teman, diganti dengan, apalagi diganti dengan warna kuningan dan yang sedikit tampil elegan. Ini agak sedikit nabrak nih untuk warnanya sendiri. Oke, waktu pemasangan sendiri ada beberapa kendala ya teman-teman, karena posisinya ini cukup mepet dengan kanan kiri atas bawahnya. Jadi untuk mengencangkannya sedikit tricky nih teman-teman, sedikit susah, karena waktu itu kunci pas, kunci shock dimasukkan tuh nggak muat ya teman-teman, menabrak kanan kirinya karena posisinya terlalu besar ya teman-teman dan terlalu mepet. Maka dari itu agak tricky nih waktu pemasangan, maka dari itu saya nggak bisa ngasih footage-nya ya, karena bener-bener agak susah. Oke, lanjut. Oli yang saya pakai yaitu Castrol Power One Ultimate ya teman-teman. Setelah 1 minggu yang saya rasakan, yaitu yang pertama kali saya dengar yaitu dari sisi segi suaranya ya teman-teman, yaitu cenderung lebih halus, lebih senyap ya teman-teman. Padahal untuk spesifikasinya sendiri cukup sama nih dengan oli yang sebelumnya saya pakai, yaitu di SPX Honda. Suaranya juga sudah cukup senyap, cukup halus, tapi ketika saya ganti ke Castrol Power One Ultimate ini suaranya sedikit lebih senyap dan vibrasinya malah sedikit lebih halus nih teman-teman. Saya juga heran ya. Maka dari itu pertama kali yang saya rasakan impresinya yaitu dari starterannya lebih halus dan vibrasinya lebih minim teman-teman. Lalu untuk performanya sendiri ya teman-teman, untuk konsumsi BBM dan untuk tarikannya sendiri yang saya rasakan itu mirip-mirip aja ya teman-teman. Di awal pemakaian ini sekitar
kurang lebih 100 sampai 200 kilometer ya teman-teman, di rentan waktu semingguan ini yang saya pakai. Jadi yang saya rasakan untuk segi performanya dari tarikan bawah, menengah hingga atasnya tuh linear ya teman-teman, cukup ngisi dan tidak ada perubahan yang signifikan ya dari SPX ke Castrol Powerbank Ultimate ini. Mungkin nanti jangka panjangnya nih teman-teman akan saya review lagi, akan saya jabarkan lagi apa saja kelebihan dan kekurangannya dan apa saja yang saya rasakan ya teman-teman, sekitar nanti kurang lebih sampai ke 2000 km ya teman-teman. Dan ngomong-ngomong ini baru jalan seminggu, baru jalan sekitar 100 sampai 200 km per 100 sampai 200 km. Dan untuk konsumsi BBM-nya juga mirip-mirip aja ya teman-teman. Untuk penggunaan dalam kota, macet-macetan, menanjak, menurun dan ramai lancar itu sekitar 45 sampai 47 km per liter teman-teman untuk konsumsi BBM-nya. Oke teman-teman, mungkin sekian gitu aja update review untuk maintenance ya, atau untuk servis ringan ya teman-teman, untuk Honda Vario 125 LED New Gen 2 milik saya ini yang berwarna matte blue dove. Mungkin sekian gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyaksikan videonya dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channel saya dengan cara klik like, diklik subscribe, dan juga di komen jika ada pertanyaan teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Oke, bareng-bareng kita cek sound, kita tes sound, dengerin suara mesinnya ya teman-teman sekalian. Kita dengerin suara knalpotnya. Saya buktikan nih kalau suaranya sedikit lebih halus, lebih senyap. Untuk vibrasi mesinnya sendiri juga nggak terlalu sekasar sebelumnya ya teman-teman, ketika saya pakai oli dari SPX 2. Dan teman-teman jika sudah pernah menyaksikan video saya yang waktu penggantian oli dengan SPX, itu juga saya cek sound nih, jadi bisa teman-teman bandingkan ya suaranya antara dulu waktu saya pakai oli SPX dan sekarang pakai oli Castrol Powerbank Ultimate. Jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri ya untuk hasil dari suaranya. Ya, ini dia suaranya teman-teman. Dari suaranya juga sedikit lebih senyap ya. Selain itu ketika gasnya dibetot, vibrasi dari mesin juga gak terlalu kasar ya teman-teman, cenderung lebih halus. Dan suara mesinnya pun cenderung lebih senyap. Untuk kapasitas olinya sendiri tidak saya tambah, tidak saya kurangi ya teman-teman, benar-benar murni. Kapasitas oli dari botolnya sendiri yaitu 800 ml sesuai dengan kebutuhan atau spesifikasi mesin dari Honda Vario 125. Oke, kita coba geber tipis-tipis ya teman-teman. Kita dengerin sayup-sayup bareng-bareng suaranya. Oke, cukup ya teman-teman.